Tentunya saat ini kita sedang menantikan dibukanya pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Dan untuk di tahun 2023 nanti menggunakan mekanisme seleksi yang berbeda dengan di tahun sebelumnya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 3 tahapan seleksi P3K Guru 2023 sekaligus yang akan menentukan kelulusan serta penempatan guru honorer pada pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023. Inilah merupakan salah satu hal yang membedakan antara seleksi P3K Guru 2023 dengan P3K Guru 2022. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan di sini kita menengok kembali pengadaan P3K Guru di tahun 2022, maka rangkaian kegiatannya adalah yang seperti ini. Nah, di sini menurut Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2022, untuk nanti bisa lulus seleksi P3K Guru di kala itu guru honorer itu harus lulus dalam 2 tahapan seleksi saja. Nah, di tahun 2022 itu hanya 2 tahapan seleksi. Yang pertama ini adalah seleksi administrasi. Kemudian untuk yang kedua ini adalah seleksi kompetensi, teman-teman. Dan untuk di tahun 2022 itu pelaksanaan seleksi kompetensi hanya untuk teman-teman pelamar umum saja. Untuk saat itu P1, P2, P3 ini tidak mengikuti seleksi kompetensi. Nah, untuk yang P1 itu adalah langsung penempatan. Untuk yang P2, P3 ketika itu adalah mengikuti seleksi kesesuaian verifikasi ya, atau observasi yang dilakukan oleh guru senior, kemudian pengawas sekolah, selanjutnya dari kepala sekolah, pengawas, kemudian guru senior dan juga BKSPSDM serta dari Dinas Pendidikan. Namun berbeda dengan di tahun 2023. Kalau misalkan kita lihat untuk P3K Guru di tahun 2023 ini adalah baru saja rilis untuk Juknis yang baru saja dikeluarkan oleh salah satu daerah sebagai panselda, yaitu di sini nanti yang sedikit membedakan antara seleksi P3K Guru 2023 dengan 2022 ini adalah pada bagian yang ketiga ini, yang mana untuk seleksi dan juga pengumuman hasil seleksi poin A yaitu umum. Untuk penyelenggaraan seleksi pengadaan P3K ini paling kurang terdiri dari 3 tahapan. Kalau di tahun 2022 ini hanya ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan seleksi administrasi, yaitu seluruh kategori pelamar entah itu P1, P2, P3 maupun juga P4 ini melakukan pendaftaran pada tanggal yang sama ya. Nah, jadi di sini pendaftaran dilakukan bersamaan antara P1, P2, P3 dan juga P4. Kemudian mereka mengikuti seleksi administrasi dengan mengupload berkas dan juga penilaian pendidikan berkas yang telah diupload disesuaikan dengan data honorernya. Kalau misalkan lulus seleksi administrasi, maka berhak untuk ikut seleksi kompetensi. Nah, untuk yang kedua itu adalah ikut seleksi kompetensi. Meskipun di sebelumnya untuk yang sudah lulus seleksi administrasi itu per kategori itu dipilah-pilah. Setelah lulus seleksi administrasi untuk P1 langsung ditempatkan kalau misalkan ada formasi. Untuk yang P2, P3 itu diobservasi. Untuk yang pelamar umum atau P4 itulah mengikuti seleksi kompetensi. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk di tahun 2022 itu terdiri dari 2 seleksi, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Untuk di tahun sebelumnya, untuk seleksi wawancara itu dijadikan satu dengan seleksi kompetensi ya, yaitu menggunakan CAT. Namun untuk seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini sepertinya akan ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi. Kalau misalkan kita sudah lulus seleksi administrasi, berikutnya ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan sudah lulus seleksi kompetensi, maka nanti akan ikut seleksi wawancara. Kalau misalkan kita lulus seleksi wawancara, barulah nanti kita akan bisa diangkat menjadi ASN P3K. Dan hal tersebut sama dengan mekanisme seleksi P3K Guru 2023 yang dulunya pernah dipublish oleh Kemdikbudristek. Ya, mana di sini juga terdiri dari 3 mekanisme seleksi. Nah, untuk seleksi di tahun 2023 ini dipisah antara seleksi kompetensi dengan seleksi wawancara. Nah, kalau misalkan kita tengok di sini, ini adalah terdiri dari kategori pelamar. Jadi nanti yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2023 terdiri dari yang pertama, yaitu teman-teman yang sudah lulus passing grade tahun 2021 yang
ketika itu nggak kebagian formasi ya. Kemudian di tahun 2022 nggak kebagian formasi juga, atau mungkin juga sudah mendapatkan formasi, sudah melakukan pendaftaran resume namun pembatalan penempatan. Termasuk kategori teman-teman yang sudah lulus passing grade, dan pembatalan itulah nanti yang akan diprioritaskan pada seleksi P3K Guru di tahun 2023. Untuk urutan penempatan itu dimulai dari teman-teman yang sudah lulus passing grade, kemudian dilanjutkan kalau misalkan masih ada sisa formasi diberikan kepada THK 2. Kalau misalkan masih ada sisa formasi diberikan kepada honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kemudian kalau misalkan masih ada formasi akan dibuka untuk pelamar umum ya, yaitu terdiri dari lulusan PPG, kemudian guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru swasta yang terdaftar pada Dapodik. Tentunya kalau misalkan kita melihat mekanisme seleksi di tahun 2023 yang terdiri dari 3 tahapan seleksi: seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan juga seleksi wawancara, maka dari seluruh kategori pelamar ini nanti tidak semua mengikuti seleksi ini. Misalkan saja untuk P1. Untuk P1 itu adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade, dan nanti tinggal penempatan saja menggunakan mekanisme seleksi yang pertama, yaitu penempatan guru yang sudah lulus passing grade. Sehingga nanti sama dengan di tahun sebelumnya, teman-teman yang sudah lulus passing grade ini nanti ketika mendapatkan formasi atau di daerahnya membuka formasi yang sesuai dengan linearitas ijazahnya, maka mereka tinggal login saja ke akun SSCSN yang dimiliki, kemudian akan terdeteksi sebagai P1. Berikutnya, jika terdapat formasi yang dibuka di sana sesuai dengan ijazah jabatannya, maka langsung akan ditempatkan. Jadi untuk P1 ini nanti tidak mengikuti seleksi administrasi lagi, tidak mengikuti seleksi kompetensi lagi, apalagi seleksi wawancara. Jadi untuk P1 ini selamat, teman-teman nanti akan langsung bisa ditempatkan. Namun untuk kategori pelamar selain dari PG 2021, ini nanti dari kategori 2, 3, dan 4 nanti mengikuti seleksi dari 3 tahapan ini ya, yaitu seluruh kategori pelamar nanti ketika pendaftaran sudah dibuka dan dikabarkan nanti dibuka di tanggal 17 September. Namun sebenarnya kalau misalkan kita lihat tahapan seleksi P3K yang di tahun ini itu berbeda dengan tahapan yang akan dilaksanakan untuk jabatan fungsional guru. Jadi untuk teman-teman guru honorer baik itu dari THK 2, guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru swasta, ketika pendaftaran dibuka teman-teman melakukan pendaftaran, membuat akun kalau yang belum, yang sudah nanti tinggal login, kemudian memperbaiki berkas, kemudian juga melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume. Kemudian berkas kita akan diverifikasi oleh tim verifikator instansi. Kalau misalkan teman-teman nanti lulus seleksi administrasi, maka berikutnya akan ikut seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi ini adalah nanti seluruhnya selain P1 ya, nanti mengikuti seleksi kompetensi menggunakan CAT. Kemudian sistem seleksi menggunakan CAT yang seleksi kompetensi ini ada bedanya lagi. Untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun menggunakan CAT, namun soal-soalnya soal-soal observasi ya. Kemudian untuk yang teman-teman pelamar umum atau lulusan PPG, guru non ASN sekolah negeri dan swasta, ini nanti seleksi kompetensi dengan mengerjakan soal-soal CAT BKN, yaitu seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural. Kalau misalkan kita lulus di sini di seleksi kompetensi ini dengan menggunakan CAT, maka berikutnya kita akan mengikuti tahapan seleksi yang ketiga yang sangat menentukan, yaitu di sini nanti kita ikut seleksi wawancara. Kemudian untuk mekanisme wawancara sendiri untuk yang THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, maka di sini nanti akan diambil hanya paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking yang tertinggi ya, dan juga ketersediaan kebutuhan di sekolah kita. Nah tentunya adalah untuk persyaratan kita nanti bisa maju ke seleksi wawancara yang seleksi tahap 3 itu adalah ini syarat dan ketentuannya. Untuk yang pelamar umum ini juga masuk ke seleksi wawancara yang ketiga, yaitu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking yang tertinggi. Ini harus lulus passing grade ya, ranking tertinggi dari ambang batas sesuai dengan sisa formasi yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan untuk seleksi P3K Guru 2023 ini nanti akan ada 3 tahapan seleksi: seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. Ini nanti akan menjadi sistem gugur. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, kita berhak maju ke seleksi kompetensi.
Kalau lulus kita maju ke seleksi wawancara. Kalau lulus lagi kita diangkat menjadi P3K. Kalau di administrasi kita nggak lulus, kita nggak bisa lanjut ke seleksi kompetensi dan nggak bisa lanjut ke wawancara, sehingga kita nggak akan bisa lulus. Ini adalah untuk gambaran 3 tahapan seleksi P3K guru tahun 2023.